Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan atau dapat berdiskusi kembali pada sesi mata kuliah Teknologi Informasi dan Multimedia, dan kali ini kita pada penghujung materi, yaitu kita akan membahas terkait dengan yang namanya revolusi industri, khususnya pada revolusi industri 4.0 ya. Yang sebelumnya kita telah membahas terkait dengan TI ya, strategi kompetitif, etika, politik, e-commerce dan sebagainya. Kemudian kemarin sempat multimedia dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan secara keseluruhannya. Kita memandang secara keseluruhan sebuah revolusi, khususnya pada revolusi industri, perkembangannya ya, sehingga sampai pada titik ini yaitu revolusi industri 4.0. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa materi ini adalah materi yang pernah diberikan oleh salah seorang profesor, yaitu Profesor Masyuri dari UGM pada kuliah umum pada tahun 2019 ya, kalau tidak salah 2019, dan ini saya coba untuk recycle atau renewable lagi agar tampilannya lebih bersahabat seperti itu. Seperti yang kemarin pada materi multimedia, di sini saya menggunakan templates dari The Pop ya, The Power of PowerPoint. Oke, kita langsung saja di mana revolusi industri ini kita akan membahas yaitu terkait dengan yang pertama, karena kita dari agribisnis ya, kita akan membahas terkait dengan tuntutan konsumen ya. Tentu saja ketika ada suatu revolusi ya, percepatan-percepatan khususnya di industri ya, agribisnis juga ada di dalamnya. Kita harus bisa melihat tuntutan konsumen yang semakin lama semakin bertambah ya, baru gitu ya, mengikuti zaman, di mana tuntutan konsumen di era modern ini yang harus dipenuhi oleh produsen untuk terus bersaing, di mana kita juga sudah membahas di strategi kompetitif bagaimana cara memenuhi dari tekanan kompetitif itu sendiri ya, itu terkait dengan tuntutan konsumen. Kemudian untuk revolusi industri sendiri kita akan membahas dari perkembangan revolusi industri yang pertama ya, 1.0 hingga 4.0 secara umum dan di dunia pertanian beserta contoh-contohnya. Kemudian jangan lupa ketika kita melihat itu sebagai suatu tantangan, kita juga harus melihat hal tersebut sebagai suatu peluang yang perlu diambil dan dihadapi uh, dalam dunia bisnis pada umumnya dan agribisnis pada khususnya. Oke, kita akan mulai dan ini akan dibagi menjadi beberapa part ya, 2 atau 3 part seperti itu. Yang pertama kita harus bisa melihat sendiri yaitu dalam tuntutan konsumen. Sebenarnya dalam kondisi industri ya, revolusi industri atau industri 4.0 sekarang ini, apa saja sih ya tuntutan konsumen secara umum yang mungkin kita selaku produsen, mungkin selaku business owner atau CEO atau ya penggerak bisnis dalam menghadapi atau dalam memenuhi tuntutan-tuntutan mereka gitu. Yang pertama adalah khususnya di dunia pertanian ya. Yang pertama adalah aman gitu ya. Sekarang ini konsumen meminta produk pertanian ya, produk kita ya di dunia pertanian itu harus benar-benar aman gitu ya, dari cemaran, dari racun, mungkin pestisida atau mikroba berbahaya bagi kesehatan ya. Keamanan kesehatan ini benar-benar menjadi sebuah apa ya? Kalau di negara maju ini sebuah keywordnya gitu ya, kata kuncinya gitu ya. Kalau di negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan atau di Eropa, kandungan-kandungan di dalam ini harus dipastikan bahwa ini bebas semuanya. Mungkin kalau di Indonesia hanya pada target market atau segmentasi tertentu saja gitu. Tapi ketika orang sudah meminta ini gitu ya, pasti dengan harga kita berikan dengan harga yang di atas rata-rata pasar pasti masuk gitu kalau target marketnya udah seperti itu gitu ya. Kalau di Indonesia, kalau di negara maju itu udah hampir menyeluruh gitu. Justru yang minoritas adalah yang tidak mengutamakan keamanan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kandungan gitu ya, dari sisi kandungannya. Produk pangan kita juga dituntut memiliki nilai gizi yang tinggi dan mengandung zat yang berkhasiat untuk kesehatan itu sendiri ya. Selain memang kita sudah aman, ya paling tidak
value-nya apa sih dari atau mungkin kandungannya apa sih, khasiatnya apa sih produk yang kita jual bagi kesehatan, karena kita fokusnya di pertanian ya. Untuk kesehatan itu apa, itu juga harus ditonjolkan sebisa mungkin. Ini nanti 99 poin ini ditonjolkan semua ya, ditonjolkan semua, tapi ada satu yang di highlight gitu. Kandungan juga iya, kandungannya apa saja sih gitu, misalnya antioksidan dan sebagainya, mengandung apalah gitu untuk anti aging dan sebagainya, contohnya seperti itu. Atau vitamin C, vitamin B, atau vitamin E ya, dan sebagainya. Itu harus diketahui oleh konsumen, setidaknya konsumen ingin mengetahui hal tersebut. Kemudian dari segi kualitas gitu, produk pangan juga harus memiliki mutu tinggi, tidak sekedar enak saja gitu ya, nggak sekedar oh ini enak, tapi kualitasnya juga harus kualitas yang tinggi, dan ini bisa ditempeli dengan brand, mungkin bisa ya, kayak kita bisa melihat contohnya produk pertanian, contohnya seperti hidroponik misalnya ya. Hidroponik kalau misalnya sayuran itu dijual di pasar tradisional ya dengan harga yang seperti itu. Tapi kita bisa melihat kalau kita jalan-jalan ke supermarket gitu ya, ke mall biasanya di bagian lantai dasar kan jual juga gitu ya, dimana sayuran-sayuran di situ sudah ada brand-brandnya, walaupun ya kita nggak tahu itu brand apa, tapi sudah ditempelin brand sehingga harganya selain memang kena tempat juga ya, dan udah dikasih brand, kemasannya juga lebih bagus, akhirnya meningkatkan kualitas sehingga harga kacek atau selisih harganya itu bisa lebih tinggi. Begitu juga dengan produk yang lainnya, misalnya madu gitu. Madu juga bisa ya, kalau kita beli madu curah seperti itu ya, hmm, harganya mungkin bisa lebih murah gitu ya, bisa lebih murah. Tetapi kalau kita sudah labeling gitu madunya, madunya kita labeling misalnya madu apa gitu ya, madu namanya apa, khasiatnya, contohnya sekarang madu banyak sekali ya untuk kesehatan, madunya madu kuat misalnya dan sebagainya, atau madu anti kanker dan sebagainya. Ketika sudah dilabel-labelin seperti itu, otomatis ini akan menambahkan yang namanya nilai jual juga gitu, termasuk kualitas yang benar-benar quality atau keampuhan dari produk yang kita jual itu sendiri. Kita jualnya apa gitu ya, misalnya kalau hidroponik kita jual fresh ya, benar-benar memang fresh, ketika dimakan enak, renyah, fresh gitu. Ketika madunya highlightnya adalah untuk anti kanker atau anti diabetes gitu ya, ya sebisa mungkin sih mendekati itu gitu ya, walaupun namanya produk herbal itu memang perlu jangka proses yang cukup lama gitu ya. Kemudian dari proses produksi, produk pertanian harus diproduksi dengan cara yang tidak menurunkan mutu lingkungan. Nah, hal ini sempat heboh ya, sempat heboh di negeri Amerika Serikat gitu ya. Amerika Serikat, kalau nggak Amerika Serikat ya Eropa, punya di antara dua ini, kayaknya sih Amerika Serikat gitu ya, nanti mungkin dikoreksi. Produk-produk dari Indonesia yang berbasis sawit gitu ya, berbasis kelapa sawit gitu, dulu sempat heboh karena dinilai kelapa sawit di Indonesia itu plant disaster gitu. Plant disaster apa, menanam bencana. Kalau berarti kalau ada sawit itu dianggap merusak hutan. Yang pertama adalah kebun sawit itu sebelumnya adalah hutan, tapi digunduli untuk jadikan kebun sawit. Itu kan otomatis sudah apa namanya, merusak lingkungan. Itu yang pertama. Sawit itu sendiri gitu ya, sawit itu sendiri kalau nanti mohon dikoreksi teman-teman yang mungkin sudah lebih ahli, mohon dikoreksi, sawit itu sendiri menyerap unsur haranya itu luar biasa gitu ya, sehingga biasanya bekas-bekas lahan sawit itu secara kandungan mineral yang ada di dalam tanah itu mengurang drastis atau minim jadinya ya unsur haranya yang untuk kebutuhan kesuburan dan sebagainya, karena apa, diserap oleh si pohon sawit ini sendiri. Jadi makanya sempat dinamakan plant disaster. Oleh karena itu konsumen-konsumen di negara-negara tadi yang saya sebutkan ya, misalnya di Amerika Serikat itu, dan isunya memang lagi diledakan, entah ini persaingan bisnis sehingga ini digembar-gemborkan. Jadi sawit dari Indonesia itu merusak lingkungan gitu ya, diisukan seperti itu gitu, diisukan seperti itu. Akhirnya banyak mungkin saat itu konsumen yang mendengar ya, walaupun ini produknya bagus, halal atau halal ya gitu ya, halal dan nggak ada efek sampingnya, tapi karena ada isu tadi dan mereka aware terhadap lingkungan, jadinya tidak jadi dibeli gitu ya. Nah, apalagi sekarang revolusi industri 4.0, di mana salah satunya adalah informasi sudah menyebar kemana-mana seperti itu. Walaupun alhamdulillah sepengetahuan saya isu tersebut bisa diredam dan bisa
dimenangkan atau bisa dijawab oleh pemerintah Indonesia sendiri terkait dengan regulasi kebun sawit itu. Nanti teman-teman bisa mengkoreksi saya di bagian ini dengan update-update berita yang ada. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu terkait dengan dampak ekonomi itu sendiri. Terkait dengan dampak ekonomi, tentu saja produk pertanian harus yang diproduksi itu memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan petani dan pekerja. Contohnya, nanti ada kaitannya dengan yang keenam dan seterusnya ya. Menanam ini gitu ya, ini pekerja-pekerjanya dibayar dengan layak nggak sih gitu? Dibayar dengan layak nggak sih? Dengan adanya produk ini petani bisa lebih sejahtera nggak sih gitu? Itu harus ada informasi tersebut ya. Nah ini udah masuk ke keterbukaan informasi. Yang namanya petani nggak, justru yang dulu ya, kalau biasanya dipakai perusahaan-perusahaan, yang perusahaan-perusahaan itu apalagi kalau udah IPO itu transparan sekali perusahaannya itu harus kayak gimana. Mungkin nanti eranya pertanian tuh seperti itu, bahwa ketika kita membeli sesuatu ya, kita udah ketahuan nih, oh ini yang nanam petani ini, petani ini, petani cara kerjanya seperti ini, cara budidayanya itu seperti ini. Nah, sebisa mungkin apa yang diusahakan diproduksi ini benar-benar usaha taninya ini mempersejahterakan petani yang bekerja di situ gitu, atau pekerja lainnya yang terlibat di situ. Nah, ini kaitannya dengan yang nomor 6 nih. Nomor 6 adalah traceability ya, traceability, tracking ya. Mempunyai traceability yang menunjukkan bagaimana produk berasal, siapa yang membudidayakan dan prosesnya. Sebagai gambaran bahwa kalau di ini yang saya tahu di beberapa atau mungkin sudah mayoritas di supermarket di Jepang sana itu kalau ada yang namanya pemindai ya untuk barcode, biasanya di produk pertaniannya itu khususnya di supermarket bisa ada barcode-nya dan dipindai pakai smartphone, itu langsung ada informasinya tadi. Informasinya apa? Informasinya ini produk dari mana sih gitu ya, dari mana, terus yang membudidayakan siapa, siapa itu bisa nama petaninya atau nama kelompok taninya, terus prosesnya kayak gimana, pakai pestisida, kimia, organik atau apa. Dan di situ nanti mereka atau konsumen yang mereka memilih gitu, memilih mau beli, jadi beli atau enggak gitu ya. Mereka udah trust enggak sih sama si petani ini gitu, atau daerah di mana produk ini, komoditas ini dibudidayakan. Karena apa? Ya contohnya misalnya kalau di Jepang sendiri ada satu daerah ya, dulu ibaratnya kayak Malangnya Indonesia, Malangnya Jepang yang membudidayakan apel gitu ya. Dulu di sana pernah ada ledakan reaktor nuklir gitu ya. Jadinya ketika walaupun itu udah lama ya, namanya reaktor nuklir itu bisa tahunan bahkan puluhan tahun untuk efeknya gitu ya, efeknya. Dan kalau itu kena ke makanan, makanan masuk ke dalam tubuh, teman-teman tahulah akibat jangka panjangnya itu seperti apa. Nah, dengan adanya traceability ini, konsumen jadi mengetahui, oh ini dari sini, dari sini, dari sini, dan sebagainya. Itu juga untuk mengedukasi semuanya. Di Indonesia, mungkin kita masih menjadi minoritas ketika menggunakan traceability. Tapi di segmen-segmen tertentu mungkin sudah nggak nggak sampai ke siapa petaninya, paling nggak trust kepada penjualnya, kepada supermarketnya yang menjual produk tersebut. Misalnya kayak punyanya Bob Sadino ya, itu kan bergerak di bidang agribisnis ya, nggak cuma jual sayuran, daging-dagingan, telur dan sebagainya. Itu di Kemcik ya, itu kan terkenal mewah ya, kalangan menengah ke atas dan sebagainya. Nah, ketika orang sudah ya mau membayar lebih, karena yang datang ke situ target marketnya adalah orang-orang kalangan menengah ke atas misalnya, dibandingkan kalau misalnya harus dijual di pasar tradisional. Oke, itu yang keenam. Kemudian kita melihat yang ketujuh, produk pangan harus tersedia dalam waktu yang tepat ya, yang tepat ketika memang orang sedang membutuhkan komoditas tertentu ya harus ada dan sebagainya. Nah, ini disinilah enaknya menjadi trader atau pedagang ya. Kita ngelihat contohnya kalau di Purwokerto di Cherry udah misalnya yang jual produk-produk komoditas pertanian, atau di supermarket lah, Rita dan sebagainya, atau di mall-mall di seluruh kota di Indonesia gitu ya. Mungkin lagi nggak musim mangga tapi ada mangga gitu. Kan kadang-kadang kita kalau musim juga justru malah kita nggak kepengen gitu ya. Tapi ketika nggak musim malah kepengen. Nah, dari supermarket itu atau trader itu dia bisa menyediakan ya di waktu yang tepat ketika konsumen sedang membutuhkan. Harga jual juga, harga jual produk kematian harga jual produk pertanian ya, produk pertanian itu harus kompetitif dibandingkan yang lain. Oke, ini rego, ini
rupo gitu. Ketika harganya mahal ya harus menjual kualitas yang lebih bagus. Apalagi kalau kita berbicara masalah komoditas ya, dimana persaingan harga ini sangat-sangat luar biasa. Ketika kita tidak mau terjebak pada perang harga ya kita harus menunjukkan uh, kualitas tadi, value-value yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Kemudian ketersediaan dan kontinuitas. Jumlah penduduk yang semakin meningkat, semakin tinggi pendapatannya, sehingga barangnya itu harus tersedia dan kontinuitas. Jangan sekarang ada, besok nggak ada. Itu kalau kita mau rekanan terhadap supermarket, misalnya teman-teman mau budidaya tertentu sayuran gitu ya, dan mau masuk ke supermarket misalnya jamur, hidroponik atau sebagainya, biasanya mereka memiliki standar sendiri. Selain standar kualitas, itu harus standar continue. Tersedia nggak sih? Sekarang kamu bisa masukin ke saya 100 produk, bulan depan bisa nggak? Gitu. Jangan sampai sekarang bisa 100 produk, bulan depan enggak lah. Itu nggak mau yang seperti itu. Harus benar-benar continue. Baik, kita lanjutkan. Nah, berbicara masalah revolusi industri 4.0 ya, revolusi industri 4.0 saat ini, revolusi industri generasi keempat ini memiliki skala ruang lingkup kompleksitas yang lebih luas dibandingkan dengan yang sebelumnya, di mana kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan ya dunia fisik ya, dunia nyata kita, real world kita, digital dan biologis telah mempengaruhi hampir semua disiplin ilmu, ekonomi, industri, pemerintah dan sebagainya. Revolusi industri ini nggak cuma kita ngobrol masalah teknologi aja, itu sudah ke bidang-bidang tertentu. Pertanian juga iya gitu ya, di pemerintahan iya, buktinya ada sekarang elektronik KTP ya. Sekarang di Amerika kalau pemilihan tidak nyoblos misalnya, kalau di negara-negara maju sudah e-voting dan sebagainya. Di industri apalagi itu lebih gila-gilaan ya, menggunakan hasil atau output dari industri itu sendiri gitu yang paling kena dampaknya langsung. Bidang-bidang yang mengalami terobosan berkat kemajuan teknologi baru, contohnya diantaranya adalah robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence robotik ya. Kita bisa melihat banyak sekali sekarang menggunakan yang namanya kecerdasan buatan. Paling sederhana misalnya kita menggunakan produk-produk dari merek tertentu ya. Salah satu contohnya sekarang kayak Apple atau Xiaomi bahkan ya yang agak murah gitu ya. Itu dan membuat rumah kita menjadi smart host gitu. Kita misalnya tinggal kalau produk-produknya terintegrasi, misalnya AC terintegrasi, TV terintegrasi, dan yang lainnya terintegrasi, misalnya kompor dan sebagainya terintegrasi dengan satu produk. Misalnya contohnya Xiaomi gitu ya, ada voice apa sih itu ya, komen ya, kalau kita tinggal tinggal ngomong ngomong aja gitu ya, nyalakan AC, nanti pasti rumah kita AC-nya bisa nyala gitu. Di mobil juga ada gitu ya, contohnya kayak Wuling gitu ya, halo Wuling gitu ya, itu juga kita bisa halo Wuling gitu, tolong nyalakan AC gitu, buka rooftop gitu, nanti mobilnya ini sendiri ya, buka sendiri. Itu yang dipakai di rumah ataupun di mobil gitu. Bisa juga misalnya kayak kita pakai yang sederhana saja, Gmaps gitu, kita mau kemana ya udah tinggal kita ngobrol ya dengan Google Maps-nya, kita mau kemana dan kita diarahkan ya. Google Voice juga bisa kan, kita mau buka situs apa dan sebagainya, kita nggak harus ngetik dan sebagainya, pakai suara kita saja sudah bisa. Itu yang pertama, kecerdasan buatan teman-teman nanti bisa eksplor sendiri. Ada juga kedua, cepat aja, teknologi nano, biotech, teknologi komputer kuantum, blockchain ya, kayak Bitcoin ya, e-money dan sebagainya. Terus kemudian teknologi berbasis internet banyak banget. Ada sekarang printer 3D, di mana printer kita nggak hanya di kertas, tapi ternyata printer sekarang sudah bisa membuat suatu karya yang bentuknya itu 3D gitu. Di revolusi industri 4.0 ini sendiri mendorong banyak inovasi-inovasi teknologi yang memberikan dampak apa? Dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat, terutama pada kebutuhan dari tenaga kerja itu sendiri yang sekarang digantikan oleh mesin, komputer, dan sebagainya gitu ya. Perubahan-perubahan tak terduga menjadi fenomena yang akan sering muncul pada era revolusi industri 4.0. Ingat pada mata kuliah sosiologi pertanian, di mana yang namanya revolusi adalah sebuah perubahan yang cepat gitu ya, yang cepat. Berarti ketika perubahannya itu cepat, perubahan-perubahan tak terduga yang akan
menjadi fenomena sering muncul ini berarti akan cepat dan banyak pula gitu ya. Karena apa? Kenapa banyak? Karena cepat itu gitu. Cepat pasti akan banyak yang berubah, dan kita sebagai makhluk hidup atau manusia yang hidup pada zaman modern ya, khususnya di revolusi industri 4.0, mungkin nanti kita akan masuk ke 5.0, 6.0, 7.0 dan sebagainya. Kita harus benar-benar bisa beradaptasi ya, ketika kita ingin menjadi juara di dalamnya, menjadi pemenang di dalamnya, otomatis kita harus bisa cepat beradaptasi. Sebagai contoh beradaptasi itu seperti apa? Contohnya, era kemunculan sosial media. Dulu awalnya ada Friendster, kemudian Facebook, Pet, Twitter, ya sekarang ada TikTok dan sebagainya. Kalau kita hanya sebagai pengguna untuk fun saja, itu menurut saya adalah ya kita mengikuti arusnya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan hal tersebut, ya memanfaatkan tersebut untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan institusi atau kepentingan orang banyak, itu baru kita bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman seperti itu. Nah, kita bisa melihat ini kita sudah bahas di strategi kompetitif ya, di mana dampak disrupsi revolusi industri 4.0 benar-benar sangat-sangat dirasakan. Tapi sini saya akan penekanannya pada disrupsinya. Contohnya Facebook misalnya. Kita tahu ya dari sisi kompetitifnya, Facebook merupakan media terpopuler di dunia yang tidak membuat konten, tidak banyak SDM dan aset lainnya. Oke, secara bisnis dia keren. Karena apa? Karena konten nggak ada karyawan-karyawan khusus atau banyak karyawan yang membuat konten tersebut, harus bayar karyawan untuk membuat konten. Karena apa? Pembuat konten adalah usernya itu sendiri, gitu ya. Tapi dampak disrupsinya adalah berarti nggak banyak orang dong yang terserap di perusahaan Facebook gitu untuk yang buat konten, karena nggak ada gitu ya. Berarti ini apa? Perusahaan raksasa saja, seraksasa Facebook aja, kita belum ngomong nanti perusahaan yang lain, itu aja nggak butuh banyak orang. Mungkin butuhnya beberapa orang, tapi dengan skill untuk apa? Untuk yang berkaitan dengan aplikasi atau software atau yang berkaitan dengan dalam-dalamnya Facebook ini. Tapi untuk membuat konten nih gitu ya, tidak dibutuhkan. Berarti kemana orang-orang yang harusnya terserap di perusahaan ini gitu? Akhirnya apa? Ya dampak disrupsi tadi. Tidak dibutuhkan banyak orang. Kemudian yang kedua, Uber, perusahaan taksi terbesar di dunia tapi tidak punya kendaraan gitu ya. Ini juga sama gitu ya. Ternyata dari operasi Uber pusatnya sendiri aja mereka nggak harus butuh kendaraan, dimana ketika butuh kendaraan, seandainya butuh kendaraan berarti kan memutar roda perekonomian ya, butuh kendaraannya, ada kendaraan yang diproduksi dan sebagainya, tapi ini enggak gitu. Ternyata fokusnya pada IT-nya saja ya, dan mungkin ada konsultan di bagian armada transportasinya. Selebihnya kendaraan-kendaraan itu milik, ya untungnya di Uber ini kendaraan-kendaraannya itu masih milik driver-drivernya, dan ini bergeser ya, roda perekonomiannya bergeser. Yang tadinya mungkin fokusnya kalau perusahaan taksi konvensional itu ada di perusahaannya ya, misalnya kayak Bluebird dan sebagainya. Tapi kalau Uber, Gojek sama Grab gitu ya, mungkin sudah bergeser langsung ke drivernya. Cuma memang secara posisi jadinya bebas sekali ya. Kadang-kadang memang kalau lagi menguntungkan, tapi kalau lagi terkena dampak seperti pandemi sekarang ini ya otomatis nggak punya power juga gitu. Maju mundur ya itu terserah dari drivernya. Oke. Kemudian dampak disrupsi revolusi 4.0 dari Alibaba sendiri. Retail dengan omset tertinggi di dunia tapi tidak punya stok barang ya, tidak punya stok barang karena stoknya ada di, sekarang sih sudah ada, gudang Alibaba ada. Tapi pada awal-awalnya ya hanya di mana? Hanya di tempat pemilik barang masing-masing, seperti Shopee sekarang juga kan, misalnya contohnya seperti itu. Yang punya barang siapa? Ya sellernya. Shopee-nya yang enggak gitu ya, Shopee-nya yang enggak, yang punya barang adalah sellernya, kayak gitu, sellernya saja. Ernst Young, perusahaan multinasional raksasa yang merekrut SDM handal tanpa gelar universitas. Nah, ini juga menjadi sebuah momok baru di kehidupan modern. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan khususnya startup ya, yang mereka, Google termasuk juga ya, ini udah raksasa banget ya. Dekakon atau apa yang mana kita pernah bahas, yang paling tinggi
di mana salah satunya Ernst Young ini banyak perusahaan yang merekrut orang-orang nggak ngelihat gelarnya apa, nggak ngelihat lulusannya kamu tuh S1 ke S2 ke S3, bahkan SMA SMK atau SD sekalipun nggak peduli, asalkan kamu punya skill, join us gitu. Tapi kalau kamu S2 ke S3 tapi ketika kamu masuk ke perusahaan startup tersebut dan kamu nggak punya skill, ya I'm sorry gitu, you reject gitu ya. Contohnya seperti itu gitu. Dan mungkin perusahaan-perusahaan atau nafas-nafas perusahaan seperti ini akan semakin berkembang ke depannya. Oleh karena ini menjadi tantangan sendiri, berarti mau dikemanakan nih? Apa namanya, sarjana-sarjana, master-master atau dokter-dokter nih. Maka dari itu perlu diseimbangkan antara apa? Antara kemampuan analytical, misalnya kalau kita orang pendidikan ya di kampus, analytical dengan skill ya. Skillnya itu harus seimbang gitu. Jadi kita lulus itu kita jangan sampai cuma punya gelar sarjana saja, tapi kita punya skill yang kita bisa tunjukkan kepada misalnya dunia industri. Contohnya seperti itu. Itu ya. Oke. Oh ya, dampak disrupsi tadi kembali lagi ke misalnya Uber ini, saya tadi teringat gitu ya. Ada salah satu family saya, ini beliau punya armada taksi gitu ya. Taksi angkutan kota gitu ya, di salah satu ya di kota tempat saya tinggal gitu, kabupaten tempat saya tinggal. Karena ada transportasi online ini ya banyak yang karena beliau itu konvensional ya, akhirnya bisa menurunkan omset gitu ya. Itu salah satu juga dampak disrupsi juga ya di dalam dunia usaha atau bisnis. Mungkin yang transportasi online meningkat, tapi yang konven langsung turun. Itu juga merupakan dampak disrupsi ya. Oke, seperti itu. Contoh selanjutnya ialah dari perusahaan tadi, Google ya. Kita ngelihat Google sekarang kuliah semakin mudah ya, kalau kita hanya fokusnya cuma pada materi saja, itu ya semakin murah dan setiap saat kita bisa akses Google. Semua jawaban ada di Google gitu. Kita nggak perlu menyewa apa untuk mencari ilmu tertentu, kita sendiri pribadi bisa mencari di Google. Transformasinya juga luar biasa cepat, yang dulunya terpisah-pisah ya, kalau udah masuk revolusi soalnya sekarang bisa dalam satu genggaman, di mana di dalamnya ada GPS, gyroscope, mesin fax, recorder, radio, TV, kamera, scanner, dan masih banyak lagi tentunya. Semakin kesini juga yang namanya device HP, baik itu Android, iOS, juga semakin canggih ya. Kita tahu perubahannya secepat mungkin, dan harapannya kita tidak hanya sebagai pengguna, tapi kita bisa memanfaatkan ini untuk apa? Untuk kepentingan ya. Yang pertama kepentingan diri pribadi, kepentingan institusi, kemudian kepentingan banyak orang, seperti itu. Nah, ini untuk menutup part yang pertama ini, kita juga bisa melihat ya, ini kelasnya adalah kelas negara gitu ya. Dan bisa drag atau bisa direfleksikan lah pada individu atau lingkup yang lebih kecil daripada negara itu. Contohnya, eksportir pangan terbesar kedua di dunia itu adalah negara kecil. Apa? Netherlands, Belanda. Belanda itu dibandingkan dengan Indonesia jauh. Belanda itu ukurannya kecil, tapi dia bisa menjadi eksportir pangan terbesar kedua di dunia setelah apa? Amerika Serikat. Amerika Serikat kita bisa maklumin karena apa? Luas gitu ya. Luasan wilayah Amerika memang besar, tapi Belanda gitu, dari mana gitu? Wilayahnya kecil gitu, trading dari mana gitu. Termasuk juga nanti kalau kalian lihat sawit ya dan sebagainya, itu tiba-tiba ada nongol satu negara kecil gitu, yang kayaknya kalau kita lihat nggak ada kebun sawit gitu ya, kebun sawit, tapi dia bisa masuk ke dalamnya. Dan kita ngelihat nih, Netherlands, Jerman, Perancis ya, Perancis, Spanyol, Belgia, Itali itu. Itali. Jadi di sini dari revolusi industri 4.0 menggunakan teknologi diterapkan di dalam dunia bisnis. Jadi lahan dan banyaknya tenaga kerja itu bukan faktor utama. Jangan sombong dulu ketika negara itu punya sumber daya alam yang luar biasa. Tanpa pengelolaan yang baik, tanpa SDM yang baik ya, memanfaatkan segala macam kesempatan dan peluang yang ada dan menghadapi tantangan yang ada, ya kalah sama negara-negara yang kecil yang dia bisa
mengelola itu gitu. Kita bisa ngelihat sendiri Indonesia dibandingkan Singapura gitu. Majunya maju mana gitu. Pada Singapura kita lihat lahannya sama Bali, gede Bali gitu. Sama Bali gede Bali. Padahal luasnya Indonesia dari mulai Sumatera sampai ke Papua gitu ya. Dan itu konteks negara yang sudah real buktinya. Kita juga bisa melihat ketika kita disebutkan coklat gitu ya. Coklat itu banyak orang yang nyebutnya negara mana coklat. Mesti larinya kemana? Ke Swiss misalnya, penghasil coklat dan sebagainya sih. Atau kalau teman-teman lagi main ke Malaysia, oleh-olehnya coklat. Padahal negara penghasil kakao ya, kakao yang salah satu yang terbesar adalah termasuk Indonesia, jarang kesebut. Tapi kalau kita ngomong coklat, Swiss gitu dan sebagainya ya. Nah ini membuktikan bahwa yang namanya memiliki sumber daya alam tok gitu ya, sumber daya alam tok enggak menjamin, tapi bisa memanfaatkan sumber daya manusia untuk mengakses. Kita kaitkan dengan revolusi industri, memanfaatkan itu semua, ternyata dalam dunia bisnis ya bisa jadi apa, trader, termasuk kita gitu. Ketika ada yang ditanya kenapa nggak usaha, oh belum punya modal, ya yang tanpa modal saja banyak gitu, yang tanpa modal saja bisa banyak dan bisa push bisnisnya tanpa dia harus dari kalangan orang-orang, misalnya orang kaya, misalnya orang tuanya yang kaya, atau dia punya modal dulu, enggak, dari zero capital itu tetap bisa untuk melakukan usaha. Seperti apa contohnya? Seperti Netherlands ini, seperti itu. Oke, itu saja untuk yang part pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.